warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pontianak. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan sejalan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Organisasi dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Surabaya. Nah, kegiatan pertama yaitu adalah kegiatan Prausakasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Maaf ya Bu, mengganggu waktunya. Bapak lagi sibuk tadi Bu? Enggak juga, ada yang bisa dibantu? Ya, baik Bu ya. Berhubung kemarin kita sudah sempat komunikasi ya Bu ya. Jadi hari ini saya akan merencanakan kegiatan supervisi bersama. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-supervisi ya. Jadi untuk yang pertama kali saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait rencana supervisi yang akan dilakukan pada esok hari. Boleh Bu? Siap? Oke. Nah, Ibu Suryati, sebelumnya saya tanya, bagaimana perasaan Ibu untuk kaitannya dengan rencana supervisi yang akan saya lakukan pada Ibu? Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lisa yang sudah mempercayai saya untuk diobservasi itu. Saya sangat senang sekali. Jadi saya bisa melihat sejauh mana kemampuan saya mengajar dan sejauh mana juga saya bisa menguasai materi yang saya akan ajarkan ke siswa-siswi saya besok. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu ya, tanggapan Ibu ya. Artinya Ibu sangat menyetujui kegiatan ini ya. Dan tentunya kegiatan ini juga akan bisa mengembangkan potensi yang Ibu miliki, terutama dalam kegiatan proses belajar mengajar itu. Iya. Ya, boleh tahu Bu, Ibu mengajar mata pelajaran apa? Saya mengajar mata pelajaran, sebenarnya sih bukan mata pelajaran Bu ya. Ya. Bimbingan konseling ini sebenarnya bukan mata pelajaran. Bimbingan konseling sebenarnya mengarahkan ke bimbingan, bukan cara mengajar, bukan sekali bukan mata pelajaran. Cuma sekedar bimbingan. Ya, tapi bisa dilakukan dalam kelas tatap muka Bu ya. Berarti bimbingan konseling ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, untuk supervisi ini apa materi yang ingin Ibu sampaikan? Saya kebetulan yang mau saya yang bagi supervisi besok itu adalah kelas 7. Kelas 7 itu kan baru masuk. Jadi saya akan mengangkat materi beradaptasi di lingkungan yang baru. Oke, adaptasi di lingkungan yang baru. Kira-kira itu apa aspek perkembangan dari materi beradaptasi di lingkungan yang baru? Aspek perkembangan adalah landasan perilaku etis dan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama adalah menjajah lingkungan sekolah baru. Yang kedua, membiasakan diri di lingkungan yang baru. Dan yang ketiga, membangun hubungan seperti lingkungan yang baru. Jadi ada Bangun 3. hubungan yang baik ya Bu ya. Berarti setiap kompetensi ini saling berkaitan. Dan ini juga ketiga kompetensi ini berkaitan dengan profil Karakter dalam karakter di profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu sudah menyampaikan kompetensi yang ingin dikembangkan dalam materi adaptasi lingkungan baru. Nah, kira-kira ini rencana Ibu inginnya dalam proses mengajar ini itu kelas yang seperti apa yang Ibu inginkan? Saya menginginkan kelas itu yang aktif, antusias, kreatif, dan bisa bekerja sama dengan teman di kelas yang sama. Berarti antusias dalam menerima pelajaran, kreatif dalam menciptakan produk-produk atau tugas yang kita berikan, juga saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas-tugas. Baik Bu, nah untuk mencapai itu semua, apakah ada tantangan yang Ibu rasa ini yang akan dihadapi nantinya atau hambatan yang mungkin muncul? Ya, ini kan anak-anak
siswa baru ya, pasti tantangannya juga tantangan baru karena siswa ini kan baru masuk dari perubahan dari SD ke SMP. Jadi perubahan dari SD ke SMP itu berarti banyak, dan tingkah laku waktu masih SD itu pasti akan terikut ke SMP. Itu pasti banyak tantangannya besok itu. Tidak mungkin secepat itu bisa Iya, hilang ya, Bu, beradaptasi. ya. Karena di kelas yang baru itu mungkin bisa beradaptasi kalau yang sama satu sekolah. Yang lain sekolah itu pasti butuh beradaptasi. Kan ada yang cepat beradaptasi, ada yang lambat. Nah, prosesnya Ya, ya. prosesnya mungkin ada yang cepat kenal sama kawannya. Berarti mereka tidak semuanya bisa dengan mudah beradaptasi. Ya. Waktunya berbeda-beda. Itu menjadi salah satu tantangan ya untuk mengajarkan materi adaptasi lingkungan baru ya, Bu, ya. Oke, Bu, Ibu sudah menyampaikan hambatannya. Nah, kira-kira nih, Bu, untuk mencapai kelas yang Ibu inginkan tadi, yang kreatif, yang aktif, saling bekerja sama, apa strategi yang akan Ibu jalankan? Strategi yang saya akan jalankan ini kan kita mengikuti zaman anak ya. Ya. Anak itu kan tidak bisa terlepas dengan gadget. Ya. Sedikit-sedikit dia pasti handphone. Jadi besok saya anjurkan siswa yang akan saya ajar besok, saya izinkan membawa HP. Itu media ya, Bu, ya. Jadi HP itu bisa untuk media sosial, media belajar siswa itu. Dengan media itulah dia bisa membuat pelajaran, misalnya membuat tugas dari seperti komik, seperti video dan sebagainya. Itu mungkin sangat antusias anak-anak. Kalau kita cuma belajar pakai menonton aja, ini anak-anak itu pasti akan bosan. Kalau dengan gadget, pasti anak-anak akan semangat. Tadi Ibu mengatakan bahwa nanti tugas akhir anak akan diajak membuat komik maupun video ya, Bu, ya. Nah, kira-kira itu tugas yang bagaimana, Bu, berkaitan dengan adaptasi lingkungan sekolah ini? Nanti membuat tugas tentang profil sekolah. Profil sekolah itu mereka nanti bisa membuat jurnal sekolah atau membuat tentang SMP Negeri 20. Itu nanti bisa membuka lewat Google, karena di SMP 20 itu juga sudah ada Google tentang SMP 20. Iya, udah ada di Google ya, Bu, ya, profil sekolah Iya. kita ya, Bu, ya. Itulah yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kepinginnya seperti itu. Mudah-mudahan besok anak-anak berantusias. Oh, jadi nanti dari profil sekolah itu mereka kembangkan dalam bentuk contohnya denah gitu ya, Bu, ya. Denah. Kemudian nanti dibuatlah dalam bentuk komik, yang senang komik, kemudian membuat video yang senang menggunakan gadgetnya untuk membuat video, Bu, ya. Karena mengapa saya menggunakan ini? Karena kita kan sekarang kelas 7 itu kan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi saya Merdeka Belajar istilahnya anak itu biar bebas memilih apa materi yang dia inginkan, tugas apa yang dia senangi. Tidak kamu harus buat ini, enggak. Jadi yang senang komik, yang senang buat video, yang senang menggambar, Nah, sesuai dengan keinginan. Profil belajar Pancasila ya, itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Bu, saya rasa strategi Ibu ini sangat menarik ya, Bu, ya. Semoga besok dapat dilaksanakan dengan lancar ya, Bu, ya, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, dan anak-anaknya juga harus antusias. Baik, Ibu, saya cukupkan sampai di sini untuk kegiatan pra supervisi kita ya, Bu, ya. Semoga besok kita dapat berjumpa kembali dan Ibu dapat langsung melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya di kelas. Insya Allah. Terima kasih ya, Bu, waktunya.